Oke, halo teman-teman, selamat malam semuanya yang sudah bergabung ini. Ini juga sudah lumayan ramai ya, udah 5 orang baru saja live sudah ada 5 orang. Nah, mungkin hari ini adalah hari pertama kita tatap muka ya Kak Davin ya, Kak Davin. Betul. Jadi mungkin harus perkenalan dulu. Nama saya Iputun Kustiawan, saya asli Bali dan saya alumni IPB Internasional, Institut Pariwisata Bisnis Internasional. Mungkin di mata kalian itu IPBI itu masih terdengar asing ya? Atau belum terlalu membuming. Jadi dulu itu adalah STPBI, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional. Yang sudah merubah namanya menjadi IPB Internasional pada bulan Februari tahun 2020 kemarin, Kak. Jadi di sana saya mengambil jurusan Manajemen Pariwisata, D4 Manajemen Pariwisata. Itu mungkin yang nggak tahu D4 itu adalah setara dengan sarjana ya Kak ya. Jadi itu. Oke. Oke. Oh ya ini. Kenapa kok memilih kampusnya kok ke STPBI ya waktu itu ya? Jadi kita sekarang berdiskusi tentang pengalaman saja Kak. Jadi pertama saya lulus SMK itu karena sekolah kejuruan. Waktu di Denpasar itu saya ingin banget menjadi tour guide. Nah, karena ingin jadi tour guide, maka dari itu waktu saya lulus, saya langsung ke Dinas Pariwisata, khususnya di Bali, di Provinsi Bali, itu saya dilempar ke Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI yang kita kenal. Di HPI itu adapun syarat-syarat yang memang harus dilaksanakan seperti minimal diploma 3. Nah, itu yang saya paling kepikiran dulu waktu setelah lulus itu. Minimal diploma 3 untuk mencari license guide. Nah, jadi setelah itu saya ingin banget kuliah karena ingin ngejar tour guide. Maka dari itu saya pilih STPBI. Pasti saya melihat kampus-kampus lain dulu. Dan kenapa sih saya milih STPBI itu karena memang fasilitas yang paling utama, apalagi visinya itu quality is our prime concern. Jadi kualitas yang paling diutamakan dari segi fasilitas, dosen-dosennya, dan pengalaman-pengalamannya juga saya lihat kayaknya ini bagus kampusnya. Saya lihat-lihatlah ke tur kampus dulu, keliling kampus. Sebelum saya mendaftar itu saya keliling kampus terlebih dahulu sama rekan-rekan yang saya ajak waktu SMA. Saya keliling kampus, fasilitasnya cukup lengkap, ini sudah berstandar internasional. Nah, dari sana saya tertarik, apalagi dengan jurusan D4 Manajemen Pariwisata. Karena saya melihat jurusan itu memang jurusan yang paling pas gitu. Karena kenapa? Manajemen pariwisata itu bisa di mana aja gitu. Seandainya saya tidak jadi guide pun juga bisa terjun kemana aja di industri pariwisata khususnya. Maka dari itu saya pilih manajemen pariwisata. Ternyata di sana di manajemen pariwisata itu banyak banget saya mempelajari, bukan hanya tour guiding, melainkan travel agent, promosi, mengembangkan daya tarik wisata seperti itu. Jadi memang banyak banget pengalaman yang saya dapatkan waktu di jurusan manajemen pariwisata. Kalau di STPBI sebelumnya yang sudah berganti nama IPB Internasional, itu banyak banget jurusannya sampai saya bingung. Cuman karena saya tujuannya untuk tour guiding, makanya saya memilih jurusan manajemen pariwisata. Oke. Wow, keren ya tadi ceritanya. Ternyata motivasinya pengen jadi tour guide. Keren. Betul. Oh ya, ini kalau di IPBI sendiri sekarang ada jurusan apa aja? Kalau di IPB Internasional itu ada 2 sih sebenarnya. Jadi yang pertama lahir di yayasan tersebut ada SPB namanya. SPB itu Sekolah Perhotelan Bali. Jadi cocok banget buat yang calon mahasiswa yang pingin cepat-cepat kerja ataupun kuliahnya sebentar dan pingin buru-buru kerja, itu cocok banget ke SPB maksudnya. Karena SPB itu kebanyakan pelatihannya saja, langsung terjun ke lapangan. Jadi waktu itu ada SPB dan STPBI yang sekarang merubah IPBI. Nah, kalau jurusan-jurusan itu, semua jurusan itu ada, khususnya di bidang pariwisata, bahkan sekarang sudah melebihi. Seperti
simbolnya kewirausahaan gitu dan bisnis digital seperti itu. Jadi kan sekarang banyak entrepreneur muda gitu yang ingin menjadi ataupun calon-calon pengusaha gitu bisa memilih kewirausahaan gitu. Maka dari itu mungkin diangkatlah nama Institut Pariwisata Bisnis Internasional jadi berubah nama IPBI gitu. Oke, keren. Wah, ini Kak Niko jelasinnya sangat rinci ya. Jadi seru banget nih. Kayaknya kita bisa gali-gali banyak ya. Oke, Betul, Kak Niko. Bicara soal masuk nih, kan kita udah tahu nih ya. Wah, ternyata lengkap fasilitasnya, bla 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 blanya. Waduh, tadi yang diceritain itu luar biasa. Masuknya gimana, Kak? Susah nggak? Wow, Kalau mau ke itu, IPBI. ya waktu ini pengalaman saya waktu itu harus ujian dulu. Jadi sebelum masuk itu ada 2 ujian. Yang pertama tes tulis dan tes wawancara. Mungkin yang paling yang nilainya besar itu waktu di wawancara mungkin ya, karena langsung berhadapan langsung dengan dosen-dosen IPBI gitu. Jadi tes tulisnya dan wawancaranya itu pasti menggunakan bahasa Inggris karena kita di pariwisata harus menggunakan bahasa Inggris minimal karena standar internasionalnya seperti itu. Apalagi kampus kita juga ada namanya internasional, jadi itu harus minimal menimbulkan sumber daya manusia dengan mahasiswanya itu harus berprestasi yang pastinya dan berkualitas seperti itu, Kak. Oke, ini bicara soal tadi ya, aku pengen gali sedikit nih. Yang ditanyain apa waktu tes wawancara? Mungkin kalau di tes wawancara itu perkenalan diri, yang pastinya pada umumnya perkenalan diri dan apa motivasinya sih, dan juga pengalaman-pengalaman selama SMA itu seperti apa gitu. Dan mungkin juga kenapa memilih ini dan apa tujuannya ke depannya. Yang pasti kalau kita berbicara tentang kampus itu pasti kita yang pertama itu mau jadi apa sih kita gitu kan. Yang pertama mau jadi apa sih kita ke depannya, dari sanalah kita timbul-timbul jurusan gitu. Seperti yang saya ceritakan awal gitu, pingin jadi guide. Nah, kenapa sih pingin jadi guide? Ya karena saya hidup di Bali, apalagi pariwisata yang paling terkuat ya waktu masa itu. Mungkin sekarang sudah paling lemah karena pandemi. Cuman kalau berbicara tentang pariwisata itu memang ada naik turunnya gitu, udah biasa. Tapi kita percaya pasti pariwisata akan bangkit di kedepannya. Karena apalagi Bali itu salah satu daya tarik atau destinasi yang paling dikangenin loh di seluruh dunia. Cuman karena sedang pandemi mungkin ditunda dulu. Nanti kita lihat surprise yang akan didapatkan gitu di Indonesia. Oke, setuju sih sama statementnya. Kalau Bali memang dikangenin ya. Aku juga termasuk yang kangen pingin ke sana lagi ya. Iya, betul, Kak. Karena memang kalau udah ke Bali, suasananya pinginnya liburan aja. Iya, betul. Itu luar biasa sih memang. Oke, Kak. Ini bicara soal biaya masuk nih. Kan terus keterima ya. Nah, itu biayanya gimana, Kak? Berapa, Kak? Kalau boleh tahu nih. Oh ya, jadi kan biaya itu juga lumayan rentan. Jadi waktu pengalaman saya itu sekitar 18 juta itu sudah per tahun. Jadi kalau menanyakan biaya itu sangatlah worth it menurut saya. Karena fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan itu memang melebihi. Termasuk melebihi juga gitu. Dan kebanyakan praktek-praktek itu kan lumayan besar ya biaya. Cuman kalau di IPB Internasional itu sudah mencakup semuanya. Jadi para mahasiswa itu tidak perlu membayar biaya tambahan seperti biaya praktek lah, biaya inilah, itulah. Jadi biaya 18 juta waktu zamannya saya itu sudah lengkap per tahun. Mungkin kalau sekarang sudah bertambah. Jadi setiap tahun itu pasti ada peningkatan biaya dan juga ada peningkatan fasilitas tentunya. Apalagi sekarang saya lihat itu waktu saya lulus ada gedung baru, gedungnya keren banget lagi gitu. Jadi ketika saya lulus ada gedung baru, wah ini makin keren ini kalau kampusnya seperti ini gitu. Jadi sudah ada kurang lebih 4 gedung. Dan itu juga fasilitasnya standar internasional gitu. Jadi fasilitas yang nomor 1, quality is our prime concern, seperti itu, Kak. Wow, keren. Oke, keren banget ya sih. Wah, ini ditanya apa lagi nih? Aku mau tanya ospeknya aja deh. Kak, Wah, gimana Kak ospeknya, Kak? Wah,
keren nih. Kalau ospek itu masa-masa awal kuliah ya, kalau gitu ya. Kadang ada masa lucunya, ada masa seriusnya, ada masa masa takutnya juga kan. Kebanyakan kalau ospek itu pemikiran calon mahasiswa pasti takut dibully lah, di inilah, itulah. Apalagi beredar video-video yang menakutkan seperti itu, yang membuli camanya, calon mahasiswanya seperti itu. Jadi kalau di IPB Internasional waktu angkatan saya itu ospek selama seminggu. Nah, selama seminggu itu ospek itu sangatlah penting menurut saya. Bahkan kalau nggak ada ospek itu kurang greget gitu, kurang seru dan kurang menambah kedisiplinan. Jadi ospek itu kan memang khususnya untuk meningkatkan kedisiplinan para mahasiswa dan juga mendekatkan diri kepada kampus. Jadi di sana juga kita bisa berkenalan antara satu sama lain dengan teman-teman yang belum kenal. Di sanalah titik pertama kita. Jadi perjalanan pertama kita di kampus itu pasti di ospek. Di ospek itu kita diberikan wawasan mengenai kampus, mengenai masa depan gitu kan, kedisiplinan, sifat yang kita rubah. Jadi menurut saya mungkin kalau pada umumnya, kalau memang karakter orang itu bagus ataupun yang kita bisa lihat dia tuh suka bangun pagi, suka buat tugas, ospek itu nggak masalah sih buat mereka mungkin. Yang bermasalah kan mungkin kalau mereka yang malas-malasan bangun siang, susah buat tugasnya. Nah, ketika ospek itu sangatlah besar gininya. Dampak bagi mereka yang memang susah bangun pagi. Karena ospek itu waktu angkatan saya itu jam 5 sudah ada di sana. Bahkan harus di bawah jam 5 gitu, harus sudah ada di sana gitu. Dan pulang itu pun juga banyak tugas. Jadi kita sudah dari awal sekolah sudah dilatih untuk menjadi profesional, untuk mengembangkan sumber daya manusia dari tubuh kita. Jadi sifat kita dikembangkan, kedisiplinan kita dikembangkan. Dari sanalah timbul-timbulnya mahasiswa yang berprestasi mungkinnya di kedepannya seperti itu, Kak. Jadi ospek itu sangatlah penting buat calon mahasiswa. Ikutilah dan harus lulus ospek. Oke, lengkap banget Kak ospeknya Kak. Ya, Jadi betul. satu minggu itu benar-benar digenjot ya untuk jadi mahasiswa STB internasional ya. Oke Kak, ini bicara mengenai masuk ke Kak, STPBI atau apa tadi IPBI. IPBI internasional. Itu yang disiapkan apa aja sih Kak? Tadi kalau Siap. Kakak ceritain itu kayaknya mudah banget ya masuk ke IPB internasional ya. Emang apa sih Kak yang harus disiapkan itu loh? Pas wawancara itu ada pertanyaan umumnya nggak sih? Ya. Kalau memang untuk segi tes, itu kan ada tes tulis, tes wawancara, itu pasti yang pertama itu mental dan kemauan. Sebenarnya sih cuma satu. Jika kalian ingin bertekad dan memang bersungguh-sungguh untuk berkuliah, pasti kalian mempersiapkan hal itu. Jadi kalau kalian memang main-main kuliah, pasti kalian kurang tertarik ataupun kurang fokus dengan tes-tes itu. Jadi seandainya kalian untuk tips dari aku pribadi waktu pengalamanku, jadi yang pertama itu pasti bersungguh-sungguh menentukan jurusan. Kalau kita ke depannya, buat kalian yang menonton ataupun calon mahasiswa yang sedang mencari perkuliahan ataupun kuliah di mana, bingung, apalagi pariwisata itu sangatlah rentan, apalagi dengan kondisi sekarang itu pandemi, jadi jangan khawatir pandemi akan hilang. Nah, pikirkanlah jauh-jauh jurusan kalian. Dengan memikirkan jauh-jauh apa yang akan kalian inginkan, apa tujuan kalian hidup seperti itu. Jadi tujuan kalian misalnya menjadi seorang pengusaha, seorang pekerja di hotel, pasti kalian akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai perhotelan, dan kalian juga pasti sedikit tidaknya menguasai. Walaupun kalian tidak pernah belajar mengenai perhotelan, ketika kalian diwawancarai, setidaknya pasti kalian tahu apa itu perhotelan, apa itu pariwisata. Cuma kalau diwawancara di IPBI, yang pastinya pengalaman, motivasi, dan
itu pun menggunakan bahasa Inggris. Setidaknya kalian harus mempersiapkan bahasa kalian terlebih dahulu. Seperti itu, Kak. Oke, thank you banget. Oke, Kak, ini Kak bicara mengenai jurusan Kakak sendiri ya, kan Kakak ambilnya manajemen pariwisata ya. Nah, itu sebetulnya belajar apa aja sih, Kak? Nah, kalau di manajemen pariwisata itu kita banyak hal yang kita pelajari. Kalau satu persatu itu mungkin kurang waktunya karena saya menempuh itu kurang lebih 4 tahun. Jadi per tahunnya itu 2 semester, ada 8 semester, Kak ya. Jadi di sana kita teori dan praktek. Apalagi di bidang pariwisata itu pasti harus kebanyakan prakteknya. Nah, di praktek kita itu waktu semester dari awal semester hingga akhir semester itu bertahap dari standar, dasar-dasar menuju ke profesional gitu. Jadi yang kita pelajari itu tentang manajemen, terus travel agent, tour guiding, ticketing, terus tentang mengelola daya tarik wisata, mempromosikan, banyak banget dah kalau kita membicarakan satu persatu. Jadi yang paling saya ingat itu, setelah kita praktek itu pasti ada tugas yang harus kita selesaikan. Nah, seperti itu. Jadi tugas tersebut bisa berupa karya ilmiah yang biasanya kita membuat karya ilmiah secara berkelompok. Seperti itu, Kak. Jadi adapun tugas-tugas yang memang kita harus kerjakan di setiap mata pelajaran. Dan juga tugas-tugas itu pun juga langsung real. Jadi kita mengerjakannya seandainya kita disuruh untuk mengembangkan desa wisata seperti itu contohnya. Kita memang benar-benar mengembangkan desa. Kita pertama meminta izin, yang kedua kita melihat potensi-potensi, kita observasi dan segala macam. Sehingga kita mendapatkan nilai apa sih karakteristik dari desa tersebut sehingga outputnya tersebut menjadi strategi untuk kedepannya dikembangkan gitu, Kak. Jadi memang banyak banget kalau di manajemen pariwisata dari teori, praktek, tiketing pesawat, tiketing travel agent. Terus kita juga diajarkan dasar-dasar kepariwisataan, semua industri bahkan seperti perhotelan kita juga dapat, front office, housekeeping, food and beverage, bahkan barista pun juga kita dapat gitu. Jadi memang menjurus ke semuanya. Jadi karena dari awal saya kuliah di sana, kenapa saya memilih jurusan manajemen pariwisata memang karena ke semua lingkungan industri pariwisata itu kita bisa bekerja seperti itu, Kak. Cuman karena sekarang lagi pandemi, apalagi sekarang banyak hotel-hotel yang masih merumahkan karyawannya karena menunggu pandemi ini selesai. Jadi mungkin beberapa mahasiswa yang sudah lulus harus menunggu dan berkreativitas sendiri seperti mengembangkan atau membuat produk baru ataupun harus produktif lah kalau di pandemi ini. Kita memang pandemi diajarkan untuk berkreasi, melakukan inovatif, produktif, seperti itu, Kak. Jadi, walaupun pariwisata hancur, kita tetap mempersiapkan. Seperti saya, pengalaman, jadi, walaupun pariwisata hancur, saya tetap membuat paket-paket yang sekiranya akan dijual waktu pemulihan pariwisata khususnya Bali dan Indonesia, seperti itu, Kak. Jadi, memang harus produktif kita di masa ini. Oke. Bicara mengenai magang ya, tadi sempat disinggung ya. Kak Niko sendiri waktu di STPBI atau IPB Internasional ini magang di mana, Kak? Kalau saya pribadi itu, kita bisa magang di travel dan di dinas, ya selingkup industri pariwisata. Nah, kalau saya pribadi, saya magang di dinas. Kenapa sih saya memilih dinas walaupun kita lebih baik ke travel, karena travel adalah suatu wadah terbentuknya antara stakeholder 1 dan 2, antara wisatawan dan industri pariwisata. Jadi dulu waktu SMK itu saya sudah pernah pengalaman di travel, jadi saya memilih ke dinas. Tapi kalau di IPB Internasional khususnya, kita sudah memiliki jaringan kerjasama seperti magang ke luar negeri, apalagi IPB Internasional itu memegang satu-satunya license gitu, yang bisa magang ke Amerika. Bahkan yang kita temui
Kalau di IPB Internasional itu ke Amerika dengan catatan hotel berbintang. Nah, memang berkualitas banget karena kita juga bekerja sama naungan Yayasan Dharma Widya Ulangun itu ada itu sebuah wadah bagi IPB Internasional, SPB dan Bali Duta Mandiri. Jadi Bali Duta Mandiri itu yang sebagai penyupport antara mahasiswa menuju ke magang di hotel yang setiap negara-negara di dunia seperti Spanyol, ada Netherlands, ada Amerika dan lain-lain. Jadi kita bisa magang di situ dengan profit yang memang benar-benar banyak gitu. Jadi kita tidak dibedakan antara staff dan training gitu. Itu kan kita sudah bekerja sama dengan nama ITN gitu, International Training Network, itu yang berlokasi di Amerika. Jadi memang para mahasiswa itu paling tertarik menuju Amerika gitu. Khususnya di Miami mungkin, karena memang kota yang besar dengan hotel yang berbintang 5 gitu. Jadi semua pasti berkeinginan ke Amerika khususnya. Dan kalau kalian suka ke Jepang juga bisa, itu juga tergantung dari masing-masing jurusan gitu. Ada yang ke Amerika dan negara-negara lainnya sesuai jurusan masing-masing seperti itu, Kak. Oke, bicara mengenai magang ya, berarti magangnya itu banyak juga yang magang ke luar negeri ya? Oh, banyak banget, Kak. Oke, itu berarti lewat apa ya? Kalau magang ke luar negeri seleksi kampus gitu ya? Ya, jadi kita tahapannya magang ke luar negeri itu, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih dan di mana sih kita cocok nih buat magang. Kalau di manajemen pariwisata atau khususnya di perhotelan, itu pasti dia berpikir aku pingin ke hotel dan rencanaku mungkin ke hotel ini dengan catatan memang sesuai budget juga dan profit yang kita dapatkan pun melebihi apa yang kita bayar gitu. Jadi kita juga membayar biaya visa, transportasi dan lain-lain gitu. Cuman kita nanti di situ juga digaji, bahkan gaji pun melebihi ekspektasi, melebihi kalian membayarnya cuma sedikit tapi kalian mendapatkan banyak banget. Jadi memang benar-benar kerja di situ. Selain kerja kalian juga bisa berwisata. Contohnya di Amerika gitu. Yang pertama kita akan diseleksi oleh pihak hotel yang ada di sana, bisa melalui online, juga bisa datang langsung ke kampus kita. Jadi biasanya pihak hotel yang ada di luar negeri itu bakalan datang ke kampus kita dan para mahasiswa akan mempersiapkan diri untuk tes wawancara ke penguji atau dari hotel yang ada di luar negeri tersebut gitu, Kak. Setelah itu mungkin baru uji visa, tes visa gitu. Kalau sudah lengkap dokumen-dokumennya, berangkat deh langsung. Itu biasanya durasinya antara 6 bulan sampai per tahun, tapi biasanya 12 bulan atau per tahun gitu. Jadi selama setahun itu para mahasiswa akan training di sana, yang dimana langsung berhadapan dengan wisatawan dan juga bisa meningkatkan skill bahasa Inggrisnya juga. Setelah itu juga bisa mengetahui budaya-budaya mereka seperti apa gitu. Pokoknya banyak keuntungan magang di luar negeri. Karena kita juga kampus internasional seperti itu, maka harus memang menjalin hubungan ke internasional juga. Oke, ini kalau bicara mengenai itu kan magang ya, berarti magangnya bisa sampai baik domestik maupun internasional. Oh iya betul. Terus mengenai ini Kak, mengenai program-program lainnya apa Kak? Mungkin ada program KKN, pertukaran pelajar atau field trip Kak gitu, gimana Kak di sana? Oh keren nih pertanyaannya. Jadi kalau kita KKN itu kita namanya PLP. Jadi penelitian lapangan pariwisata seperti itu. Jadi pengabdian masyarakat ke tempat atau ke desa wisata yang akan dikembangkan. Nah, jadi kita melihat nih yang pertama apa aja sih di mana aja sih yang kurang dikembangkan. Jadi kita bantu untuk mempersiapkan sisi pengembangan desa wisata dari kabupaten-kabupaten yang memang selayaknya dibantu seperti itu. Kalau pengalaman saya waktu itu ke Julah. Jadi desa Julah itu berlokasi di Singaraja. Nah,
di sana memang kita menggali potensi-potensi apa sih yang cocok dibuat di Julah seperti itu. Jadi kita pulang pergi ke desa itu untuk menggali potensi-potensi, kita melihat nilai-nilai besar, ternyata banyak nilai besar yang memang kita bisa jual ke wisatawan seperti contohnya ketradisionalnya desa tersebut, terus keunikan desa tersebut, daya tarik wisata yang memang benar-benar indah, apalagi cerita dari segi cerita. Jadi dari cerita saja kita sudah bisa menjual daya tarik wisata tersebut, Kak. Seperti Julah itu adalah salah satu desa yang tertua di Bali. Jadi dengan ketuaannya tersebut, jadi para calon wisatawan itu pasti memiliki ketertarikan dengan desa wisata Julah tersebut. Gimana sih desa tua itu, desa kuno itu seperti apa sih? Apa aja sih yang ada di sana? Terus kita di sana itu ngapain aja? Ternyata banyak yang kita bisa lakuin. Seperti kita melihat patung, cara membuat patung seperti itu. Juga ada pun cerita-ceritanya dari segi puranya tradisional banget. Memang berbeda dengan pura-pura pada umumnya di Bali karena memang menggunakan segi Bali Aga yang namanya, Bali kuno gitu istilahnya, Kak. Jadi memang kita gali potensi-potensi pariwisata yang ada di desa tersebut menjadi suatu kesatuan. Nanti kita akan mempresentasikan, bisa kita mengundang kementerian untuk mempromosikan desa tersebut juga. Jadi kita akan mempresentasikan desa tersebut dari segi promosi, strategi pengembangannya tersebut apa aja, paket-paket yang ada di sana itu apa aja, keunikannya dan nilai-nilai besar dari desa tersebut apa aja kita akan presentasikan. Itu biasanya tugas semester 7 dari manajemen pariwisata. Selain itu juga ada program-program seperti Overland dan Overseas. Nah, itu yang menarik dari program ini, Kak. Jadi program Overland itu kita dapatkan di jurusan manajemen pariwisata, khususnya di jurusan saya D4 manajemen pariwisata. Itu kita melihat potensi-potensi yang ada di nasional seperti itu. Jadi pengalaman saya waktu itu ke Labuan Bajo. Nah, Labuan Bajo itu kan salah satu daya tarik yang sangat besar ini, yang sangat indah. Jadi kita ke sana bukan hanya untuk jalan-jalan, tapi kita memang observasi, melihat apa sih potensi-potensi yang mereka miliki. Kita juga berkunjung ke dinas pariwisata yang ada di Labuan Bajo untuk menanyakan hal-hal yang kita inginkan seperti itu. Dan juga waktu itu ada program overseas. Nah, kita keluar negeri yang sudah itu biayanya sudah ditanggung kampus. Nah, itu yang bagusnya, Kak. Jadi kita keluar negeri itu tanpa biaya apapun seperti itu. Jadi waktu itu saya ke Hong Kong. Nah, sebelum di Hong Kong, sebelum Hong Kong ada kasus demo itu ya, itu sebelum itu saya sudah ke Hong Kong untuk melakukan penelitian seperti itu, Kak. Jadi kita dibagi 2 kelas, itu mempunyai tugas untuk meneliti, melihat potensi-potensi apa saja sih strateginya yang dimiliki atau yang digunakan daya tarik wisata yang ada di Hong Kong, kok bisa berkembang cepat, berkembang pesat, apa aja sih. Jadi kita melihat sisi akomodasinya, aksesnya, terus strategi-strategi mereka. Nanti kita kumpulkan menjadi sebuah karya ilmiah. Nah, di sebuah karya ilmiah tersebut, kita juga pastinya pada akhirnya kita akan mempresentasikannya, Kak. Jadi kita presentasikan di hadapan dosen apa yang sudah kita dapatkan. Ya, jadi intinya selain kita belajar, kita juga jalan-jalan. Kita juga tahu apa aja sih yang ada di sana. Terus gimana sih sistem di sana? Seperti itu, Kak, mungkin. Banyak banget. Oke. Seru banget ya. Tadi aku mau tanya overland sama overseas itu ya. Tadi dijawab ya. Tadi ada yang tanya. Moga-moga sudah menjawab ya. Itu biayanya juga free ya. Iya. Terus nggak termasuk. Nggak dikenain biaya apapun ya. Wow, luar biasa nih memang. Ini ada yang tanya ini dari FLPS Farel ya, program unggulannya MKP apa aja? Oh, kayaknya sudah dijawab ya tadi ya program jadi unggulannya. Jadi programnya itu sudah dijawab karena overseas dan overland itu jarang loh ada jurusan yang bisa memberikan
program tersebut, Kak. Jadi program tersebut memang free, gratis. Kalian bisa overland, overseas itu gratis. Kalian memilih yang sudah di negara-negara yang sudah di prioritaskan seperti itu. Jadi kalian pasti melihat peluang dari negara-negara tersebut gitu. Itu sih unggulannya overland dan overseas. Itu berapa hari kalau berarti di sana di Hong Kongnya kemarin? Jadi waktu itu saya 4 hari 3 malam di Hong Kong. Jadi kita mengelilingi daya tarik wisata yang ada di sana. Pastinya daya tarik unggulan seperti itu. Jadi kita tur sekalian kita memberikan kuesioner kepada para wisatawan yang berkunjung ke Hong Kong. Apa sih motivasinya? Apa sih dan pertanyaan-pertanyaan itu juga kita sudah siapkan untuk membuat suatu karya ilmiah yang akan kita presentasikan. Gitu, Kak. Jadi memang banyak banget kita selain jalan-jalan, kita juga belajar di sana, kita juga melihat apa aja yang ada di sana, seperti itu, Kak. Oke, seru banget nih buat kalian yang mau jalan-jalan gratis ke luar negeri sebagai itu ya, sebagai sebagai promosi ya. Betul. Itu bisa masuk ke ini ya, IPB Internasional ya. Keren banget sih, memang aku juga baru dengar sih. Keren ini. Oke Kak, ini bicara mengenai Kakak sendiri ya. Saya dengar tuh Kakak juga punya ini ya, travel tour travel kecil-kecilan gitu ya, Kak? Ya, betul. Wah, tahu aja. Jadi saya itu membuat travel itu waktu semasa perkuliahan. Jadi saya membuat itu dengan catatan travel online gitu, travel kecil online yang bertema review. Jadi mereka yang ke Bali itu pasti akan mereview. Nah, dari sana saya ambil sebuah nama, Review Trip in Bali. Jadi para wisatawan pasti akan mereview apa aja kegiatan di Bali, apa aja yang ada di Bali. Jadi saya membuat travel tersebut dan membuat paket-paket unik seperti tour sightseeing Denpasar menggunakan transportasi tradisional seperti dokar. Nah, itu yang unggulan dari program-program yang ada terpaket khususnya di travel saya. Itu waktu itu saya membuatnya kurang lebih 2018 masih saya kuliah, saya membuatnya hingga sekarang. Karena sekarang sedang pandemi, jadi break dulu, tapi saya tetap membuat paket-paket turnya. Nanti mungkin akan banyak kerjasama terhadap seperti OTE yang ada di Indonesia khususnya, Kak. Jadi gitu. Oh, oke. Keren banget ya, karena masih kuliah ternyata udah punya tour travel yang tadi yang Kakak punya itu ya. Keren loh itu, Kak. Itu sendiri gimana, Kak? Berarti nanti tinggal kontak Kak Niko aja ya untuk nanti kalau mau jalin atau kita mau trip ke Bali itu tinggal kontak aja, nanti Kak Niko temenin gitu ya. Betul, Kak. Nanti kita akan eksplor Bali yang unik-unik, jadi bukan pada umumnya. Mungkin kalau kebanyakan kita akan eksplor yang umum di Bali yang sudah terkenal. Jadi kalau di travel saya itu memang khusus untuk meningkatkan daya tarik yang baru. Jadi sekalian mempromosikan seperti itu. Jadi kita menggunakan transportasi dokar untuk membantu para masyarakat setempat seperti itu, Kak. Jadi memang kita memanfaatkan potensi-potensi yang kita punya. Memang harus spesial gitu ya, berbeda, harus kita memiliki ciri khas gitu ya. Nah, itu yang sedang didalami. Oke, keren ya teman-teman nih yang mau ke Bali bisa kontak Kak Niko ya. Jadi nanti kalian akan ditemani ya keliling Bali. Oke Kak, ini Kak bicara mengenai ini sih suka duka Kakak sendiri gimana, Kak? Suka dukanya kuliah di STPBI atau IPB Internasional ini? Jadi sukanya sangat banyak ya, kalau kita berbicara suka duka itu sangat banyak. Apalagi kalau saya melihat IPB Internasional itu memang spesial banget di mata saya. Bukannya membandingkan ke kampus lain, tapi memang spesial dari segi memberikan support kepada mahasiswanya. Seperti perlombaan itu, IPB Internasional itu memberikan support habis-habisan, Kak. Jadi seperti
transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, fasilitas, dan item-item yang kebutuhan perlombaan itu akan disupport oleh kampus gitu Kak. Jadi memang support habis seperti kita melakukan perlombaan di nasional maupun internasional. Jadi suka dukanya, pasti sukanya mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan teori-teori tambahan, mendapatkan pengalaman-pengalaman baru gitu. Kalau dukanya mungkin karena kampus kita sangat ketat, yang memang ingin menghasilkan insan yang luar biasa gitu ya Kak ya. Jadi memang kalau di IPBI internasional itu harus memiliki jiwa yang keseriusannya itu harus sangat penting, serius di jika kita berkuliah di IPB internasional Kak. Dan juga kita harus mengikuti peraturan-peraturan tertentu yang dimiliki. Itu juga peraturannya itu demi kebaikan diri kita sendiri gitu Kak. Oke, bicara greeting and grooming berarti sana sangat greeting and groomingnya sangat diutamakan sekali ya. Betul. Jadi kedisiplinan itu sangat diutamakan. Satu aja yang kita melakukan kesalahan itu yang fatal gitu, nanti akan mendapatkan SP seperti itu. Jadi memang grooming, disiplin itu sangat penting di IPB internasional, karena memang IPB internasional itu memang ingin meluluskan insan-insan pariwisata yang berkualitas. Dengan visi kita, quality is our prime concern. Jadi memang kualitas nomor satu seperti itu Kak. Jadi memang harus berkualitas untuk keluar dari STPBI atau IPB internasional. Oke, ini Kak, bicara mengenai lomba-lomba atau prestasi. Katanya Kakak ini banyak prestasi sama ikut lomba-lomba ya. Waduh, jadi kalau di IPB internasional itu memang mensupport habis-habisan kepada mahasiswanya terkait dengan perlombaan seperti itu. Jadi memang disupport dari akomodasi dan fasilitas lain-lainnya, seperti item perlombaan itu juga disupport. Waktu itu saya sempat lomba di ajang nasional dan internasional juga. Syukurlah juga ada prestasi yang memang didapatkan seperti itu Kak. Jadi itu juga karena support IPB internasional, jadi kita dibimbing oleh dosen-dosen yang memang ahli di bidangnya. Seperti saya waktu itu di nasional memang lomba tour guiding, dan internasional juga waktu itu lomba MICE, jadi Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition. Jadi MICE itu dilaksanakan di Taiwan, di Taipei. Jadi IPB internasional itu mewakilkan Bali dan Indonesia waktu itu Kak. Jadi, nah di sana kita juga mendapatkan penghargaan nomor 1 sustainability gitu. Jadi memang banyak prestasi-prestasi yang didapatkan IPB internasional, itu pun karena support dan dukungan dosen-dosen tertentu, karena memang dosen tersebut memang ahli banget di bidang itu. Jadi kita memang disalurkan apa aja yang kita akan buat, apa aja yang akan kita lakukan, itu memang di setting oleh dosen-dosen di IPB internasional gitu Kak. Oke, itu katanya kalau berprestasi nanti otomatis akan diberikan beasiswa ya? Oh betul Kak. Jadi memang kalau mahasiswa yang pingin mencari uang tambahan seperti itu ya Kak ya. Jadi istilahnya kita harus berprestasi juga. Selain kita lomba mendapatkan juara di ajang tersebut, kita dapat hadiah di ajang tersebut, kita juga dapat beasiswa yang diberikan oleh kampus kita IPB internasional. Itu juga sesuai juara kalian gitu, juara kita. Seandainya juara 1 itu berapa dapat, dan potongan biaya kampus sih sebenarnya itu potongan biaya kampus. Jadi kalau kita sudah membayar kampus, uang itu memang cash diberikan kepada kita untuk penggantinya seperti itu. Jadi memang harus dimanfaatkan gitu. Wah lumayan banget ya dapat uang Ya, cash betul. lo itu nanti teman-teman ya. Apa ya Kak? Ini Kak, Kakak sendiri gimana Kak? Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mau masuk ke sekolah tinggi pariwisata ini ya? Bisnis internasional atau yang udah ganti nama ke IPB internasional ini? Iya betul. Apa pesan-pesan Kakak? Jadi pesan-pesannya ketika masuk di IPB internasional
ikutilah semua perlombaan yang ada. Jadi kan kalau di nasional dan internasional itu sangat banyak perlombaan. Kalau kita diundang pasti kita mengikuti perlombaan. Sebelum kita mengikuti itu pasti ada tahapan seleksinya dong. Dari kampus internal dulu, jadi biasanya dua orang per kelasnya. Nah, itu di seleksi kita. Setelah itu yang terbaik akan menjadi delegasi IPB internasional. Jadi seandainya IPB internasional tidak tahu mengenai informasi perlombaan, jika kalian tahu itu ada perlombaan tersebut, kalian juga bisa melaporkan ke prodi kalian ataupun ke pihak kampus untuk mengikuti perlombaan tersebut. Jadi memang pasti disupport habis. Kalian berprestasi, IPB internasional senang, kalian juga pasti mendapatkan profit dari itu, seperti beasiswa dan lain-lain ketika kalian menang. Pokoknya banyak banget yang harus kalian lakukan. Ikutilah semua perlombaan, ikutilah semua program-program yang ada seperti J1. Kalau kita sebutnya J1, kalau training ke luar negeri itu yang disupport Bali Duta Mandiri namanya. Yang saya sudah sebutkan tadi, memiliki license ITN yang tadi, International Training Network. Jadi memang harus diambil itu kesempatan yang hanya ada di IPB internasional. Jadi kalian bisa magang di Amerika, seperti kota Miami dan lain-lain. Kalau kalian bosan di Amerika juga banyak banget negara-negara lainnya yang kalian bisa magang, seperti Jepang, Australia, Kanada dan lain-lain seperti itu, Kak. Jadi memang dimanapun kalian bisa magang. Itu kerennya sih kalau menurut saya.